Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bil anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Salam min syekhina wa malimina wa adrisina wa ustadina wa rabbina. اللهم سخر لنا الكفر اللهم سخر لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Wakhtara dan memilih jama'atun siapa segolongan min a'immatina dari imam-imam kita, imam-imam Syafi'i dari kalangan Syafi'i, memilih jawaz surfil fitrati kepada kebolehan mendistribusikan zakat fitrah ila thalathati masakin kepada 3 orang miskin ghairihim atau kepada selain orang miskin minal mustahiqina dari beberapa mustahik zakat walau kana dan apabila ada. Saya jelaskan ini dulu ya. Jadi kalau di depan itu kalau zakat mal itu cara mendistribusikan zakatnya kalau bisa diratakan kepada seluruh asnaf. Kalau misalnya di sana ada asnaf, ada masakin, ada fuqara, ada ibnu sabil, ada gharimin, ada riqab, maka itu usahakan dapat semua gitu. Kecuali zakatnya sedikit, maka ambil beberapa asnaf tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya waffa bisa waffa az-zakata li jami'ihim, maka lazim ta'mimuhum katanya. Kalau zakat itu bisa memenuhi keseluruhan mereka, maka wajib ditakmim. Tidak boleh hanya mencukupkan kepada satu asnaf. Nah, ketika dapat 4 asnaf, maka dari 4 asnaf ini kalau zakat mal itu wajib sama. Kalau sinful masakin dapat 4 kiloan, maka semuanya 4 kiloan sinful masakin. Yang boleh berbeda itu ahadus sinfinya. Misalnya masakin ambil 4, ambil 3 orang gitu. Maka dari 3 orang ini boleh berbeda. Boleh ada yang dapat 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada setengah kilo boleh. Tapi kalau bainal asnafnya itu harus rata itu. Jadi ada bainal asnaf, ada baina ahadis sinfi. Di antara golongan yang 8 dan antara satuan-satuan dari golongan itu, antara person-personnya itu boleh berbeda. Tapi kalau antara asnafnya tidak boleh beda. Nah, tidak boleh dicukupkan hanya kepada orang miskin saja ngambil 3 sementara masih ada yang fakir, tidak boleh. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini boleh hanya diberikan kepada satu asnaf dan hanya kepada 3 orang. Cari 3 orang dari satu asnaf itu boleh. Bahkan kalau di Al-Bajuri itu dibolehkan zakat fitrah itu pada 1 orang. Kalau yang kita praktekkan kan kita beri zakat fitrah hanya pada 1 orang saja. Cari 1 orang miskin, kasihkan. Karena cuma 2,5 kilo sedikit. Kalau masih cari 3 orang kan dapat sedikit-sedikit. Jadi boleh ditasarrufkan, didistribusikan hanya kepada 1 orang zakat fitrah itu, tidak masalah. Ada dari golongan orang fakir, 1 orang kasihkan semua 2 kilo. Orang miskin 1 orang kasihkan semua 2 kilo itu. 1 orang tidak masalah. Walau kan dan andaikan ada kullu sinfin siapa setiap golongan au ba'dul asnafi atau sebagian golongan saja waqtal wujubi pada waktu wajib zakat mahsuran ialah terbatas fi salasatin kepada 3 orang faqal atau lebih sedikit istahaqquha maka berhak siapa salah sah kepada zakat fil ula di dalam kasus yang pertama. Wa ma yakhussu al-mahsurina dan kepada sesuatu yakhussu yang tertentu apa ma al-mahsurina kepada orang-orang yang
al-mahsurina kepada yang terbatas fi tsaniyati di dalam kasus yang kedua. Mereka berhak itu min waqtil wujubi semenjak waktu wajib zakat. Semenjak waktu wajib zakat. Artinya gini, kalau setiap golongan itu hanya ada 3 orang, ada golongan fakir misalnya, ada golongan miskin, ada golongan gharimin, ada golongan rikob, ada golongan amilin misalnya, dan ini semuanya 3 semua. Maka yang semuanya ini, yang 3 ini, masakin 3, gharimin 3, dan yang 5 asnaf ini hanya tersedia 3 orang semua, maka istahaqquha fi waqtal wujub. Mereka semua langsung berhak untuk zakat kepada harta zakat kita. Langsung punya hak terhadap harta kita gitu. Artinya gimana? Nanti ada konsekuensinya. Ketika mereka langsung berhak ketika itu, apa konsekuensinya nanti? Jadi langsung harta kita langsung bertakluk kepada hak mereka. Mereka langsung menjadi syarik, menjadi syuraka, salah satu syuraka dari harta kita. Berhak atas harta kita. Kalau semuanya terbatas kepada 3. Nah sekarang kalau misalnya yang terbatas kepada 3 itu hanya sebagian golongan, misalnya dari 5 golongan tadi, fuqara, masakin, amilin, gharimin, dan ar-riqab misalnya. Masakin dan fuqara dan gharimin ini terbatas 3. Tapi sementara riqab dan amilin ini banyak. Maka begini, yang 3 asnaf ini, yang terdiri dari 3 orang semua ini, maka mereka berhak langsung ketika itu. Langsung berhak terhadap harta zakat, langsung haknya bertakluk kepada harta itu. Tapi yang 2 ini, yang lebih dari 3, misalnya banyak, ada 10 orang atau 20 orang, masih belum punya hak terhadap harta kita karena masih belum jelas. Baru berhak nanti kalau sudah dikismah. Jadi haknya baru bertakluk kepada harta kita kalau sudah dikismah, kalau sudah dibagikan ini. Yang tadi yang lebih dari 3 ini. Karena masih belum jelas siapa yang akan menerima zakat. Tapi kalau sudah jelas-jelas 3, dia sudah pasti haknya itu, sudah pasti menerima zakat. Nah, beda. Kalau yang mahsuran itu hanya fikul asnaf, maka seluruhnya itu istahaqquha, berhak terhadap harta zakat. Kalau yang mahsuran itu ba'dul asnaf, maka istahaqqo hanya ma yakhussu al-mahsurin saja. Konsekuensinya gimana kalau sudah istahaqqu fala yadurru, maka tidak apa-apa hudusu ghaniyin, apa munculnya kekayaan, au mauti ahadihim atau meninggalnya salah satu mereka. Kalau mereka sudah berhaknya itu kapan? Waqtal wujub, langsung punya hak terhadap harta kita. Kemudian si muzakki ini tidak langsung zakat, dia berzakat 5 hari kemudian misalnya. Ternyata yang 3 orang tadi yang berhak tadi itu, yang istahaqqu waqtal wujub itu, ada yang kaya salah satunya. Maka yang kaya itu tetap berhak menerima zakat. Tetap boleh menerima zakat meskipun kaya, karena dia sudah punya hak terhadap harta kita waqtal wujub tadi itu. Begitu. Jadi haknya sudah muncul waqtal wujub. Waqtal wujub artinya ketika saya punya kewajiban berzakat, dia sudah punya hak terhadap harta saya. Ternyata sama saya ditunda. Dalam masa penundaan itu dia kaya, dia tetap berhak menerima zakat. Bahkan hakku, hadapun haknya kullun, bakin ialah tetap bihalihi, sesuai dengan keadaannya kullun. Fayutma'u, maka diserahkan nasibul mayyiti, apa bagiannya mayyit, liwarisi, kepada ahli warisnya mayyit. Wa in kana, meskipun adapun ahli waris al-muzakki, adalah muzakki itu sendiri. Ada orang zakat, dia ingin memberikan zakat itu kepada keluarganya. Ternyata orang yang berhak ini mati, maka harta zakat ini diberikan kepada ahli warisnya, meskipun ahli waris itu adalah muzakki itu sendiri. Semisal bapak saya meninggal, misalnya bapak saya berhak untuk menerima zakat, ya, bapak saya berhak menerima zakat. Kemudian dia sudah istahaqqu az-zakatah karena sudah sampai waqtal wujub.
sampai waktu wujub belum menerima zakat padahal sudah berhak, dia meninggal, maka zakat itu boleh diterima saya meskipun muzakinya adalah saya sendiri. Wala yusyariku, dan tidak bersekutuhum kepada mereka mustahikin, qadimun, siapa orang yang baru datang, alaihim kepada mereka, mahsurin kepada mereka mustahikin itu ya. Wala ghaibin, dan wala ghaibun, dan juga tidak orang yang tidak ada. Wala ghaibun, dan juga tidak bersekutu ghaibun, siapa orang yang ada di tempat lain, anhum, wala ghaibun, dan tidak orang yang tidak ada, anhum, dari mereka, ghaba anhum gitu. Tidak ada dari mereka, mahsurin waqtal wujubi, pada waktu wujub. Fa in zadu, akan tetapi fa in zadu, apabila lebih siapa mereka, ala salasatin, kalau mereka lebih dari 3 orang misalnya, lam yamliku, maka tak bisa memiliki siapa mereka itu, siapa mustahikin itu, illa bil qismati, kecuali dengan cara dikismah dulu. Kalau mereka hanya terbatas kepada 3 orang, maka langsung istahaqqoh sejak waktu wujub. Tapi kalau lebih dari 3, maka tidak berhak terhadap harta zakat illa bil qismati, kecuali setelah dibagikan, baru setelah dibagikan dia punya hak gitu. Kalau hak fakir kepada uang, kepada harta kita itu jelas bertaluk, tapi fakir yang mana itu belum jelas, karena fakirnya banyak. Berbeda kalau fakirnya sudah tertentu hanya 3 orang, maka yang 3 itu haknya langsung bertaluk kepada harta saya. Kalau banyak belum bertaluk kepada mereka kecuali setelah dibagikan. Wala yajuzu, dan tidak boleh limalikin, bagi orang yang memiliki harta, naqlu zakat, apa memindahkan zakat, an baladil mali, dari daerahnya harta, walau ila masafatin qaribatin, walaupun kepada jarak yang dekat. Wala tujzi'u, dan juga tidak mencukupi apa zakat, dan juga tidak cukup apa zakat. Memindah zakat ke daerah lain meskipun dekat itu tidak boleh. Selain tidak boleh juga tidak dianggap zakat itu, tak sah sebagai zakat, la tujzi'u ya. Wala, dan juga tidak boleh daf'ul qimati, apa menyerahkan qimah, fi ghairi mali tijarati, di selain harta dagang. Wala daf'u ainihi, dan juga tidak boleh daf'u ainihi, apa menyerahkan bendanya harta, fihi, di dalam harta dagang. Kita tidak boleh zakat menggunakan menggunakan harga dari nisab zakat kita, kecuali pada zakat tijarah. Artinya kalau kita punya 30 sapi, ya harus zakat sapi, tak boleh zakat menggunakan harga sapinya, kecuali dalam harta tijarah. Kalau dalam harta tijarah itu yang dizakatkan memang harganya, memang uangnya, karena di akhir tahun kita kalkulasi dulu, kita total ke uangnya berapa, baru kita ambil zakat pakai uang. Itu kalau malut tijarah. Tapi kalau selain malut tijarah tidak boleh zakat pakai uang. Nah, kebalikannya dalam malut tijarah, kalau malut tijarah ini tidak boleh zakat pakai uang, pakai barangnya. Kalau kita berdagang bakso, maka tidak boleh zakat pakai baksonya. Kalau kita dagang pakan burung, maka tidak boleh kita zakat pakai pakan burung itu. Ya harus dihargai, dikalkulasi, dijumlah pakai uang, sampai itu nisab sekitar 59 juta, ternyata sampai ke situ misalnya, ya wajib diambilkan dari uang itu. Jangan ainul malnya yang dizakatkan. Kalau kemudian dagang pakan ayam, masa mau zakat pakan ayam, kan tidak mungkin. Itu kalau tijarah ya, harus pakai harga. Tapi kalau selain tijarah harus pakai ainul malnya. Kita punya sapi, ya wajib zakat sapinya. Kita punya unta, ya kalau punya unta tergantung jumlahnya. Kalau dari angka 5 sampai angka 20 itu kambing masih. Punya 5 unta kambing. Baru kalau punya 25 itu bintu makhot ya, bintu makhot. Wa nukila, dan diriwayatkan an Umar, dari Sayyidina Umar wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas wa Hudzaifah dan Hudzaifah radhiyallahu anhum, amin.
Apa yang diriwayatkan jawazu surfiz zakati, apa bolehnya mendistribusikan zakat ila sinfin wahidin kepada satu golongan saja. Menurut Sayyidina Umar dan Ibnu Abbas dan Hudzaifah boleh mentasarrufkan zakat kepada satu golongan saja. Wabihi, dan dengan pendapat ini qala berpendapat Abu Hanifah, siapa Abu Hanifah. Wa yajuzu, dan boleh indahu menurut Abu Hanifah naqluz zakati, apa memindahkan zakat, tapi ma'al karahati, akan tetapi makruh. Boleh naqluz zakat tapi makruh. Dan juga boleh daf'u qimatiha, menyerahkan harganya zakat, pakai harganya bukan pakai ainul malnya. Wa aini mali tijarati, dan menyerahkan benda harta dagangan. Jadi kalau zakat bakso boleh, kalau dagang bakso menurut Abu Hanifah boleh zakat pakai baksonya. Kalau punya sapi 30 boleh zakat pakai harga dari sapinya. Serba kebalik ya. Serba berlawanan kalau dengan Abu Hanifah ini. Walau a'ta, dan apabila menyerahkan siapa orang kepada zakat, walau fitrata, walaupun zakat, walawil fitrata, walaupun zakat fitrah, menyerahkan li kafirin kepada orang kafir, auman kepada orang bihi yang nyelah pada manrik pun adapun sifat budak, walau muba'adun, walaupun budak muba'ad, ghairu mukatabin, yang bukan mukatab, au hashimiyin, atau menyerahkan kepada Bani Hashim, au muttalibiyin, atau menyerahkan kepada Bani Muttalib, au maulan, atau menyerahkan kepada budak lahuma, miliknya Bani Hashim dan Bani Muttalib, lam yaqa, maka tidak terjadi apa itu aniz zakati, dari zakat. Kalau kita menyerahkan zakat kepada orang kafir, kepada budak yang selain budak mukatab, kepada Bani Hashim, kepada Bani Muttalib, maka itu tidak dianggap zakat. Kenapa? Lianna syaratul akhir, karena syarat dari penerima zakat itu al-Islam, harus Islam, wa tamamul hurriyati, dan sempurna kemerdekaannya, bukan muba'ad, wa adamu kaunihi hashimiyan, dan tidak adanya akhid hashimiyan, ialah golongan Bani Hashim, wala muttalibiyan, dan juga bukan golongan Bani Muttalib. Itu syaratnya akhid. Sehingga kalau diberikan kepada orang kafir, i'ta'nya itu tidak dianggap zakat, dia dianggap yang lain. Kalau diberikan kepada budak, i'ta'nya bukan zakat, dianggap sedekah. Dan seterusnya diberikan kepada Bani Hashim atau Bani Muttalib, itu i'ta'nya bukan zakat. Wa in qata, walaupun telah terputus anhum, dari mereka Bani Hashim dan Bani Muttalib, khumusul khumusi, apa 1/5 dari 1/5, baik itu harta fai atau ghanimah. Dikhabari, karena ada hadis, inna hadhihi sadaqati, karena sungguhnya sedekah-sedekah ini, az-zakawati, artinya berupa zakat, innama, hanya saja hi, adapun zakawat, ausakhun nasi, adalah kotoran-kotoran manusia, wa innaha, dan sungguhnya zakawat, la tahillu, ialah tidak halal apa zakawat, li Muhammadin, bagi keluarga Nabi Muhammad, wala li alihi, dan juga tidak halal kepada keluarga Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud alun Nabi ini adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib seluruhnya. Anehnya begini, saya punya iskal di sini yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Saudaranya Hashim dan Muttalib ini, dia 3 bersaudara, ada Hashim, ada Muttalib, ada Naufal. Gitu. Tapi kenapa yang dianggap alun Nabi itu hanya Hashim dan Muttalib, Naufal ini tidak? Kok tidak ada Bani Naufal? Gitu. Kalau Bani Naufal berarti kan boleh menerima zakat. Karena yang kata alun ini oleh ulama hanya diarahkan kepada keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Keturunan Naufal enggak disebut Bani Naufal itu. Kenapa kok hanya mengarah kepada Bani Hashim dan kepada Muttalib? Nah, ini saya masih iskal, belum tahu jawabannya sampai sekarang. Qala, berpendapat Syekhuna, siapa guru kita, bukan zakat, dan ialah sama dengan zakat, wajibin, apa seluruh sesuatu yang wajib, karena dari seperti nazar, wal kafarah, dan kafarah, bi khilafi tatawwu, beda halnya dengan sedekah tatawwu, wal hadiyati, dan hadiah. Kalau tatawwu boleh diberikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib tadi itu. Al-ghaniyin, atau memberikan kepada orang kaya. Wahwa, adapun orang kaya itu, man adalah orang, lahu yang ialah bagi man kifayatul umril ghalibi, adapun kecukupan
selama usia yang biasa, punya kecukupan harta sampai selama usia yang biasa, yaitu 60 tahun. Berarti punya kecukupan harta sampai 60 tahun itu baru dianggap kaya. Punya persediaan harta sampai 60 tahun. Sampai usia ke 60, bukan harus 60 tahun, sampai usia ke 60. Kalau usia 50 berarti 10 tahun lagi dia punya kecukupan baru dianggap kaya. Alal as-sahih menurut yang as-sawakilah. Dan ada yang mengatakan orang kaya itu adalah orang lahu yang ialah bagiman kifayatu sanatin, kecukupan 1 tahun. Kalau dia punya harta yang cukup untuk bekal 1 tahun, itu dianggap kaya. Dianggap kaya, tak boleh memberikan zakat kepada orang itu ya. Kalau terpaksa memberikan, maka itu-nya bukan zakat. Awil kasbul halalu, atau orang yang memiliki pekerjaan al-halalu yang halal, al-laiku yang layak padanya. Au makfi binafaqati qaribin, atau menyerahkan zakat kepada makfi binafaqati qaribin, orang yang dicukupi dengan nafkahnya keluarga. Ada orang miskin tapi sudah ada yang menafkahi, ya tak boleh menerima zakat. Baik keluarganya itu min aslin, dari golongan asal, bapak ke atas, au far'in, atau anak, au zaujin, atau suami. Bi khilafil makfi, beda halnya dengan orang yang dicukupi binafaqati mutabarri'in, dengan nafkahnya orang yang berderma, dengan nafkahnya orang yang dermawan. Bukan keluarganya, bukan bapaknya, bukan suaminya, tapi dia cukup, dia miskin tapi ada orang dermawan selalu memberinya biaya, selalu memberinya makanan. Ya dia tetap menerima zakat, karena yang munfiknya itu, yang menafkahi itu bukan keluarganya. Kalau yang makfi binafaqati qaribin itu tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau makfi binafaqati mutabarri'in itu boleh menerima zakat. Artinya kalau kita memberi zakat kepada makfi binafaqati qaribin, itu-nya tidak dianggap zakat, tapi dianggap sedekah. Lam yujzi dzalika, maka tidak cukup dzalika apa ikta pemberian itu ani zakat, atas nama zakat. Wala tata'adda, dan tidak terlaksana apa zakat bidzalika, sebab itu syaratnya tak terlaksana dan tidak cukup atas nama zakat. Ingkana, apabila ada ad-dafi'un, siapa yang menyerahkan, al-malika adalah malik itu sendiri. Wa indana, meskipun menduga siapa malik istihqaqahum, kepada berhaknya mereka. Zakatnya dianggap tidak sah kalau yang memberikan zakat itu si malik itu sendiri, dan meskipun dia menduga bahwa yang dia beri itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi itu akan kemudian ingkana, apabila ada ad-dafi'un, siapa orang yang memberikan itu, yadhunnu, ialah menduga, hal yang menduga siapa dafi al-istihqaq, kepada berhaknya mereka. Apabila si dafi yang menduga istihqaq itu al-imam adalah imam, bari'a, maka terbebas al-maliku, siapa malik. Yang tidak sah zakatnya itu, yang tidak dianggap zakat itu, artinya harus zakat lagi apabila yang menyerahkan itu malik sendiri. Tapi kalau yang menyerahkan adalah imam, maka malik terbebas dari tanggungan zakat, dan walayat madun, dan tidak wajib menanggung al-imamu, siapa imam. Gitu. Malik terbebas dari zakat, imam tidak wajib menanggung. Bal, bahkan yastariddu, boleh menarik kembali al-imam, siapa imam, al-madfu'ah, kepada harta yang sudah disebutkan al-madfu'ah, kepada harta yang sudah diberikan tadi. Wa ma istaraddahu, adapun harta istaradda yang telah menarik kembali siapa imamhu kepada harta, sorofa, maka harus mendistribusikan siapa imamhu kepada ma istaradda itu, kepada harta yang sudah ditarik kembali itu, didistribusikan ke siapa? Lil mustahiqina, kepada para mustahik. Amma, adapun man orang, lam yattafi, yang tidak cukup siapa man, bin nafaqatil wajibati, dengan nafkah wajib, lahu untuk man, min zaujin, baik dari suami, au qaribin, atau dari keluarga, fayu'tihi, maka boleh memberi hu kepada man lam yattafi, al-munfiku, siapa orang yang menafkahinya, aghairuhu, atau lainnya munfik. Sementara orang miskin yang tak dibiayai oleh keluarganya atau suaminya,
maka boleh memberikan zakat kepada dia, baik yang memberikan itu munfik sendiri atau lainnya munfik, hatta bil fakri, meskipun atas nama fakir ya. Dia kan ada orang misalnya miskin tapi kebutuhannya sudah tercukupi oleh dermawan, boleh tidak memberi zakat kepada orang ini? Boleh, meskipun yang memberi zakat itu adalah dermawan ini sendiri. Jadi zakatnya si dermawan diberikan kepada dia, padahal memang sudah terbiasa membiayai, itu zakatnya juga diberikan ke dia. Orang lain juga zakat kepada dia, padahal dia sudah tercukupi dengan nafkah, tapi nafkah dari dermawan bukan dari keluarganya. Meskipun memberi zakat kepada dia itu atas nama dia fakir, padahal tidak sedang fakir ya, karena dia sudah tercukupi. Karena dia tercukupi pakai uang orang lain bukan keluarganya. Wa yajuzu, dan boleh lil makfi, bagi orang yang tercukupi biha dengan nafkah, al akhdhu, apa mengambil bi ghairil maskanati, atas nama selain miskin, wal fakri, dan fakir. In wujida, apabila dijumpai apa ghairul maskana wal fakri ini, fihi, pada makfi biha. Orang yang tercukupi dengan nafkah itu boleh mengambil zakat atas nama selain miskin dan fakir, misalnya atas nama gharib, atas nama sabilillah, atas nama ibnu sabil, selama memang bersifatan dengan sifat-sifat itu. Hatta meskipun boleh, meskipun mimman dari orang talzamu yang wajib, hu kepada man nafaqatuhu, apa nafkahnya makfi. Wa yundabu, dan disunnahkan, lizawjati, bagi seorang istri, i'tauha, apa memberikan zakat, i'tau zawjiha, apa memberi kepada suaminya istri itu, min zakatiha, dari zakatnya istri. Istri yang mau zakat, zakatnya itu boleh diberikan kepada suaminya, hatta bil fakri, meskipun atas nama fakir, wal maskanati, dan atas nama miskin. Ada perempuan kaya menikah dengan laki-laki miskin, kaya perempuan ini, sehingga dia wajib zakat, maka zakatnya itu boleh diberikan kepada suaminya. Tidak sebaliknya, kalau suaminya kaya, zakat tidak boleh ke istrinya, karena istrinya sudah makfi bi nafaqatiz zauji gitu. Wa in anfaqu, meskipun sambil menafkahi siapa suami hal kepada istri. Wa in anfaqu, meskipun menafkahkan siapa suami hal kepada zakat, alaiha, untuk istri. Jadi istri ini zakat kepada si suami, tapi oleh suami ini zakat ini dinafkahkan untuk si istri, itu boleh balik lagi ke istri. Wala berpendapat syekhuna, siapa guru kita, walladhi, adapun pendapat yadharu yang jelas, anna, ialah anna, sesungguhnya qaribahu, keluarganya orang fakir, al-musirah, yang kaya, sesungguhnya keluarga si fakir al-musirah yang kaya, lawim tanah, seandainya enggan siapa musir, minal infaqi alaihi, untuk menafkahkan alaihi kepada fakir. Kalau ada orang fakir punya keluarga, punya suami kaya, atau punya bapak kaya, atau punya anak kaya, tapi mereka tidak mau menafkahi mereka, wa ajaz, dan juga tidak mampu siapa fakir anhu, kepada musir, bil hakimi, untuk melaporkan kepada hakim, u'tiya, maka diberi siapa fakir hinaidin, ketika itu, maka dia boleh menerima zakat meskipun punya keluarga kaya. Kenapa? Litahaqquqi fakrihi, karena dia sudah nyata miskin, nyata-nyata fakir, atau maskanatihi, atau nyata-nyata miskin al-ana, sekarang. Punya suami kaya, punya bapak kaya, punya anak kaya, tapi mereka yang kaya-kaya ini tidak mau menafkahi, maka yang miskin tadi boleh menerima zakat. Faidatun, afta berfatwa an-Nawawi, siapa yang Nawawi, fi balikin, tentang anak yang sudah balik, tarikan, hal yang meninggalkan, lis-salati, kepada salat, kaslan, karena malas, an-naw, sesungguhnya, layak bidu, ialah tidak boleh menerima hal kepada zakat, lahu, untuk si balik ini, illa waliyuhu, kecuali siapa walinya balik. Ada orang balik tapi dia tak mau salat, maka dia tak boleh, dan dia miskin misalnya, artinya dia mustahik, maka orang si baliw mustahik ini, kalau dia tidak sholat, tak boleh menerima zakat. Yang boleh menerima walinya, gitu. Walinya. Kalau dia sendiri tidak boleh. Aika sobiyin, seperti anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Falatu, maka tak boleh diberikan apa zakat lahu, kepada sobi yang tarikan di sholat ini. Wain ghabah, meskipun ada di tempat lain, waliyuhu, siapa walinya,
baligh. Khilafan beda halnya liman bagi ulama za'amah yang menduga siapa manhu kepada boleh. Bi khilafi ma beda dengan kasus lau tara'a apabila muncul tarkuhu apa meninggalkannya baligh laha kepada solat, au tabdziruhu apa menyanyikannya balighu kepada harta, walam yuhjar dan belum ditahan alaihi siapa man, fa innahu maka sesungguhnya baligh ini yakbitu boleh menerima sendiri siapa baligha kepada zakat. Wa yajuzu dan boleh daf'uha apa menyerahkan zakat li fasikin kepada orang fasik, illa in ulimah kecuali apabila diyakini annahu apa sungguhnya fasik yasta'inu ialah memperbantukan siapa fasik biha kepada zakat ala maksiatin untuk melakukan maksiat. Tak boleh menyerahkan kepada orang fasik boleh menyerahkan zakat kepada orang fasik, kecuali artinya menjadi tidak boleh apabila diyakini bahwa si fasik ini akan menggunakan harta zakat itu untuk maksiat, baru tidak boleh. Kalau tidak ke situ ya ada apa-apa. Boleh memberikan kepada orang fasik, penjahat misalnya, tapi dia miskin boleh menerima zakat, kecuali diyakini harta zakat yang dia diterima digunakan untuk melakukan kejahatan lagi. Fayahrumu maka haram apa itu zakat pada dia, wa in ajza meskipun tetap sah zakatnya. Tatimmatun fi qismatil ghanimati di dalam pembagian harta ghanimah. Ghanimah itu adalah sesuatu akhadna yang mengambil siapa kita kepada min ahli harbin dari ahli perang, dari orang-orang yang berperang, kohran secara paksa. Bahwa adapun sesuatu akhadna yang mengambil siapa kita kepada min ahli harbin dari orang-orang yang berperang kohran secara paksa, fahuwa maka adapun ghanimah adalah ghanimah. Wa illa dan jika tidak dengan paksa, fahuwa fai'un maka itu adalah fai'. Kalau diambil secara paksa ghanimah, kalau diambil secara baik-baik itu fai'. Wa minal awwali dan termasuk dari yang pertama, adapun sesuatu akhadna yang mengambil siapa kita kepada min darahima dari beberapa dirham, ikhtilasan dengan cara mencopet, au syarikatan atau dengan cara mencuri, anil as-sahih mulkul yang as-sah. Jadi mulkul as-sah harta yang kita curi, harta yang kita copet dari orang miskin, orang min ahlil harb gitu. Min ahlil harb itu adalah ghanimah, sehingga harus ditakhmisnya. Khilafan lil Ghazali beda halnya dengan Imam Ghazali wa imamihi dan imamnya Ghazali yaitu Imamul Haramain. Haitsu qala sekiranya berpendapat Syekh Al-Ghazali wa imamuhu itu innahu sesungguhnya ma akhadna min darahim ikhtilasan wa syarikatan, harta yang diambil dengan cara mencopet dan dengan cara mencuri ini bukan ghanimah. Karena bukan ghanimah maka mukhtassun bil akhid, dia khusus bagi orang yang mengambil bila takhmisin tanpa harus dibagi 5. Tidak usah dibagi 5, tidak usah ditakhmis. Kenapa? Karena bukan ghanimah itu menurut Ghazali. Menurut Imamul Haramain juga bukan harta ghanimah. Wadda'a dan mengklaim Ibnu Rif'ati siapa Ibnu Rif'ati ijma' akan adanya ijma' alaihi atas pendapatnya Al-Ghazali ini. Artinya itu bukan harta ghanimah, sehingga tidak harus ditakhmis. Yang hasil curian, hasil mencopet itu bukan harta ghanimah, sehingga itu menjadi hak pribadi, hak prerogatif si pencopet atau si pencuri. Wa minasani dan dari yang kedua termasuk fai', jizyatun adapun jizyah itu termasuk fai'. Wa asyru tijaratin dan 1/10 dari harta dagang. Wa tilkatu murtadin dan harta peninggalan orang murtad. Termasuk fai' itu pajak, itu pajak dari orang kafir. Wa yubda'u dan dimulai fil ghanimati di dalam pembagian ghanimah bisalabi dengan salab. Salab ini dengan harta rampasan. Bil qatil miliknya qatil al muslimi yang muslim bila takhmisin tanpa harus dibagi 5. Wa huwa adapun salab malbusul qatili adalah pakaiannya qatil, wa silahuhu dan senjatanya qatil, wa markubuhu dan kendaraannya qatil. Wa kadza dan begitu juga siwarun gelang, wa mintuqatun dan ikat pinggang, wa khatamun dan cincin, wa tukun dan galung, wa taukun dan galung.
Jadi sebelum diputuskan, sebelum dibagi 5 ghanimah itu, maka diambil dulu baju, pakaian, dan diberikan kepada si pembunuh. Jadi kalau saya misalnya membunuh 3 orang, namanya ini ABC misalnya, maka pakaian, pedang, baju besi, perisai, semuanya menjadi milik saya, dikasihkan kepada qatil sendiri, tidak dibagikan, tidak dimasukkan kepada ghanimah yang dibagi 5. Itu menjadi hak pribadi si qatil sendiri, kopiahnya, bajunya, dan semacamnya. Wabil mu'ani, kemudian setelah harta rampasan seperti pakaian itu, bil mu'ani, kemudian biayanya kaujrati hammalin, seperti biayanya hammal. Kemudian setelah dibagi-bagi itu, sudahlah dibagi salab dan mu'annya, kemudian yukhammasu, dibagi 5, bakiha, apa sisanya ghanimah. Fa arba'atu akhmasiha, maka adapun 4 dari 1/5-nya ghanimah, walau angqaron, meskipun berupa harta tak bergerak, liman, untuk orang hadara yang hadir apa orang al-waqta, kepada medan perang, wilam yuqatil, walaupun tidak ikut berperang. Jadi dibagi 5. Harta ghanimah itu dibagi 5. Nah 4 dari 5 ini, 4 dari 4 dari yang 5 ini, jadi kan dibagi 5 kan, bagi 5. Maka 4 dari yang 5 itu dibagikan kepada orang yang hadir di situ. 3 untuk yang menunggangi kuda, 1 untuk yang jalan kaki, itu ya. Jadi 4. Arba'atul akhmas, 4 dari 1/5, 4 dari 1/5. Ini dikasihkan kepada yang hadir. Baru nanti yang 1/5 ini untuk siapa? Jadi harta ghanimah itu setelah diambil salab dan mu'an, diambil harta rampasan dan biaya, maka dibagi 5. Setelah dibagi 5, maka diambil 4. 4 ini untuk semua orang yang hadir di medan perang, meskipun tidak ikut berperang. 3 untuk yang bawa kuda, 1 untuk yang jalan kaki, gitu ya. Nah baru yang 5 ini nanti dibagi 5 lagi, yang tinggal 5 ini, 1/5-nya dibagi 5 lagi. Fama, maka tidak ada ahadun, siapa seseorang, awla yang lebih layak bihi, dengan harta ghanimah itu, min ahadin, dibandingkan orang lain. Tidak ada yang lebih berhak, semuanya haknya sama. La liman, tidak ada hak liman bagi orang lahiko yang menyusul siapa manhum kepada mereka tentara, ba'dan qidaiha, setelah selesainya pertempuran. Walau qabla jam'il mali, meskipun sebelum mengumpulkan harta. Wala, dan juga tidak liman bagi orang mata yang meninggal siapa man fi asna'il qitali, di pertengahan peperangan, qabla lihazati, sebelum mendapatkan bagian ghanimah, alal madhabi, menurut madhab. Wa arba'atu akhmasil fai, sementara 4 dari 1/5 fai itu, lil mursidina, bagi orang-orang yang mempersiapkan jihadi, untuk jihad. Mursid lil jihad, orang yang mempersiapkan jihad. Wa khumusuhuma, adapun 1/5 dari keduanya. Nah ini. Jadi ghanimah atau fa itu dibagi 5. Arba'atul akhmasnya 4 dikurangi, ini untuk orang-orang yang hadir di situ. Kalau ghanimah arba'atul akhmasnya ini untuk orang-orang yang berperang. Kalau fa diberikan kepada mursid lil jihad, katanya tadi itu. Diambil 4. 3 bagian untuk al-faris, penunggang kuda, 1 bagian untuk ar-rahil, orang yang jalan kaki, ar-rajil, orang yang jalan kaki. Nah, yang 5 ini, tinggal 5 ini, tinggal 1/5 ini. Yang 1/5 ini dibagi 5 lagi. Itu yang disebut khumusul khumus, 1/5 dari 1/5. Wa khumusuhuma, adapun 1/5 dari harta ghanimah itu, yukhammasu, dibagi 5 lagi, sahmun, 1 bagian, lil masalihi, untuk kemaslahatan umum, kasad disagrin, seperti untuk menutup perbatasan, wa imarati hisnin, dan untuk membangun benteng, wa masjidin, dan untuk membangun masjid, wa arzakil qudati, dan untuk gaji hakim, gaji qadi, wal mustaghilina, dan gaji orang-orang yang sibuk bi ulumi syar'i, dengan mengajarkan ilmu syariat, para kiai, para ustadz, itu berhak terhadap harta ghanimah atau harta fe. Wa alatiha, dan alat-alatnya ilmu syariat, walau mubtadi'ina, walaupun pemula siapa mereka mustaghilin.
wa hifdzil Qur'ani, dan orang yang menyibukkan diri menghafal Quran. Bagi para hafid juga berhak menerima ghanimah taufe. Wal immati, dan para imam, wal muadzinina, dan orang-orang yang berprofesi sebagai tukang adzan. Wa yu'ta, dan diberi haula siapa mereka ma'al ghani, meskipun kaya, ma'ra'ahu, tergantung sesuatu ro'a yang memandanghu kepada ma'al siapa imam, tergantung imam ya, kaya atau tidak tetap berhak menerima, tergantung si imam mau diberi atau tidak. Wajib dan wajib taqdimul ahammi, apa mendahulukan yang paling penting, mimma dzukir, dari sesuatu dzukir yang telah disebutkan itu. Wa ahammuha, dan adapun paling pentingnya madzukir, al-awwal adalah yang pertama, yaitu saddi saurin, menutup perbatasan, itu yang paling penting. Walau muni'ah, dan apabila terhalangi haula'i siapa mereka, haqqahum akan hak mereka, min baitil mali, dari baitul mal, wa utiya, kemudian diberi ahaduhum siapa mereka, minhu dari baitul mal syai'an sesuatu, jaza maka boleh, lahu bagi ahad ya, jaza boleh lahu bagi ahad al-akhdhu, apa menerimanya. Wa utiya, dan kemudian diberi ahaduhum siapa salah satu mereka, minhu dari ghanimah taufe, syai'an akan sesuatu, jaza maka boleh lahu bagi ahad al-akhdhu, apa mengambilnya. Malam yazid, selama tidak melebihi apa syai'an la kifayatihi, atas kebutuhannya. Alal mu'tamadi, marqal yang mu'tamad. Wa sahmun, dan satu bagian lagi, lil Hashimi, bagi keturunan Hashim, wal Muttalibi, dan keturunan Muttalib. Ini cuma Hashim dan Muttalib lagi yang disebut. Lil Zakari, ialah bagi laki-laki, minhuma dari al Hashimi wal Muttalibi, al untay hidul Lil Zakari, ialah bagi laki-laki, minhuma dari keduanya Bani Hashim dan Muttalib, mislah hadzil unsaya ini, ataupun perbandingan bagian dua perempuan, artinya satu laki-laki punya bagian yang sama dengan dua perempuan. Wala uniya, meskipun mereka kaya. Wasahmun, dan satu bagian lagi, lil fuqara'i, bagi si miskin. Lil fuqara'i, bagi si miskin, bagi si fakir, al yatama, yang yatim. Wasahmun, dan satu bagian lagi, lil masakini, bagi orang-orang miskin. Wasahmun, dan satu bagian lagi, libnis sabili, bagi ibnus sabil, al fakir, yang fakir. Wajib, dan wajib ta'mimul asnafi, apa meratakan seluruh golongan, al arba'at, yang 4. Golongan yang 4 itu siapa? Yaitu masoleh, kemudian al hashimi wal muttalib, kemudian fuqara, kemudian masakin, kemudian ibnus sabil ya. Ini harus diratakan semua, bil ata'i, dengan pemberian, hadirihim, baik yang ada di tempat siapa mereka, wa ghaibihim, dan orang yang ghaib, anil mahalli, dari tempat pembagian. Kalau misalnya ada miskin, ada ibnu sabil, ada fuqara, ada masakin, ada mereka semua ini, ada fakir, ada fuqara, ada masakin, ada ibnu sabil, maka yang 4 ini wajib rata semuanya. Kalau bagian fuqara misalnya dapat 10 jutaan misalnya, maka masakin semuanya dapat 10 jutaan bagian asnafnya. Naam, ya memang begitu, akan tetapi ya jujur boleh at-tafawut, apa berbeda, baina hadis sinfi, antara orang per orang di dalam satu golongan itu. Setiap golongannya harus sama, tapi orang yang ada di dalam golongan itu tidak harus sama. Misalnya miskinnya ada 4 orang, bagiannya 10 juta, maka boleh ada yang diberi 3 juta, ada yang boleh diberi 1 juta. Tiap orang dari satu golongan itu boleh berbeda, tapi tiap golongannya sama. Ghairi dewil kurba, kecuali orang yang punya hubungan famili. La bainal asnafi, tidak boleh tafawud bainal asnafi, antara golongannya. Walau qalla, dan apabila hasilnya ghanimah taufe, bihaisu, sekiranya lau ummah, apabila diratakan apa hasil, lam yasud, maka tak dapat menutupi apa hasil itu, masad, dan akan kebutuhan. Khusus, maka dikhususkan bihi, dengan hasil, al ahwaju, siapa yang paling butuh.
Kalau hasilnya sedikit, dia cari yang paling butuh. Wala yu'ammu, maka tak usah diratakan apa hasil itu lidorurati, karena ada darurat. Walau fukidah, dan apabila tidak dijumpai ba'duhum, siapa sebagian mustahik, wuzzi'a, maka ditauzi, didistribusikan sahmuhu, apa bagiannya ba'duhum, alal baqina, atas yang lain. Wa yajuzu, dan boleh indal a'immati, menurut para imam as-salasat yang tiga, syarfu jami'i khumusil fai, apa mendistribusikan seluruh seperlima fai ilal masalihi, kepada masalih amma. Langsung seluruhnya disatukan kepada masalih, itu boleh menurut al-imam as-salasah. Walasyu, dan tidak sah, tidak dianggap sah syaratul imami, apa mensyaratkannya imam. Syarat apa? Man akhadha syai'an fa huwa lahu, man barang siapa akhadha yang mengambil siapa man syai'an akan sesuatu dari fi atau ghanimah, fa huwa maka adapun syai' lahu bagi man. Siapa cepat dia dapat. Misalnya imam bilang siapa cepat dia dapat, tidak usah dibagi, siapa cepat dia dapat. Maka syarat imam seperti ini tidak sah, ya. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat yasihu sah, walaihi, dan atas pendapat ini alimat pun imam yang tiga lagi. Wa inda Abi Hanifah, dan menurut Abu Hanifah, wa Malikin, dan Imam Malik, yajuzu, boleh lil imam, bagi imam, ayufaddil, apa melebihkan ba'dan kepada yang lain, ayufaddil, apa melebihkan bagian ba'dan kepada yang lain. Artinya kalau masakin misalnya dapat 10 juta, fakir cuma 15 juta, gharimin cuma 5 juta, boleh itu. Bukan cuma per orangnya, tapi asnafnya boleh berbeda bagiannya. Itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Qur'an wa ba'lam bisawab. Al-Fatihah.